Cek, cek, halo. Ini Buddy Home. Suara saya kedengaran nggak? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Putus-putus Pak. nggak? Putus-putus nggak? Enggak, Pak. Nggak ya? Siap. Absen dulu di WA ya? Sudah, Pak. Weh, sudah. Siap, siap. Udah, Pak. Wah, iya. Semangat banget. Baru sarapan ya? Suaranya teriak-teriak. Baik, bisa dimulai teman-teman mahasiswa? Kalau bisa dimulai, saya mulai slide-nya. Cek, cek. Coba saya mau lihat yang sudah hadir siapa aja ya. Ada 11, ada 9. It's okay, nggak masalah. Ada Dian, Okta, ada Firda, ada Mailita, ada Revika, dan yang lain-lainnya. Jadi sekali lagi, suaranya terdengar ya? Terdengar, Pak. Oke, kita mulai ya. Kita mulai, nanti kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, langsung aja di open mic ya. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin, amin, amin. Mohon izinnya buat teman-teman mahasiswa kelas 7A. Pertemuan kali ini sengaja saya Zoom meeting karena saya pikir hampir satu semester mau berakhir kita belum jumpa. Belum pernah kelihatan wajahnya siapa aja yang saya ajar, siapa aja yang saya asuh. Dan kebetulan pertemuan ini pertemuan yang agak urgent, agak penting yang harus saya sampaikan secara secara lisan atau secara langsung atau secara face to face, yaitu materi tentang di Islamic Entrepreneur tentang pemasaran dan perencanaan bisnis. Mungkin nanti materinya sedikit duplikasi dengan mata kuliah kewirausahaan. Kalau boleh tahu yang ngajar kewirausahaan siapa ya? Kelas ini. Pak Andri, Pak. Pak Andri. Oke. Pak Andri sudah masuk digital marketing belum? Kayaknya belum. Sudah? Belum? Pak Andri? Nggak ada yang jawab. It's okay, nggak masalah. Baik teman-teman, pertemuan sekarang atau yang sekarang kita bahas adalah tentang pemasaran ya. Pemasaran dan perencanaan bisnis dalam Islamic Entrepreneur. Ya, memang sekali lagi sedikit duplikasi atau ada irisan nanti dengan mata kuliah kewirausahaan karena memang di kewirausahaan juga pasti ada materi tentang marketing, tentang perencanaan. Kalau perencanaan bisnis biasanya sudah dibahas di depan. Oke, sebelum kita mulai atau di awal slide saya mau tanya sama semua mahasiswa-mahasiswa saya di kelas 7A. Apa kabarnya Indonesia? Menurut teman-teman sekarang? Yuk, yang sedang gunjang-ganjing ini, apa kabarnya Indonesia menurut mahasiswa-mahasiswi kelas 7A Latan sama Siro? Bisa kasih tahu ke saya? Indonesia ini sekarang sedang apa coba? Sedang tidak baik, Pak. Sedang tidak baik. Apa yang tidak baik, Kang? Banyak perseteruan, Pak. Perseteruan. Oke, apa lagi? Selain perseteruan, apa lagi? Apa lagi? Yuk, kita open mic. Kita diskusi. Sebelum kita masuk. Perekonomiannya, Pak. Apanya? Perekonomiannya, Pak. Perekonomian, yes. Ya, itu yang saya tunggu ya. Jadi hari ini kita nggak bahas gonjang-ganjingnya, kita nggak bahas politiknya, kita nggak bahas si A sama si B dan seterusnya, tapi yang kita bahas adalah perekonomian kita. Perekonomian kita yang makin lama makin turun, dan makin turun. Dan yang bahayanya ini sudah ada desas-desus akan ada rush money. Ya, rush money artinya
mau ngambil uangnya sebesar-besarnya dari bank. Jadi yang punya uang di bank siap-siap diambil karena mereka sudah tidak percaya dengan pemerintahan ya. Ini akan sedikit bahaya buat ekonomi. Bayangkan kalau di bank sudah tidak punya dana, dananya ditarik sama si punya bank. Karena memang sebetulnya bank-bank itu baik bank pemerintah, bank swasta itu sebetulnya nggak punya dana. Mereka nggak punya uang. Uangnya uang siapa? Uang nasabah. Jadi sebetulnya kalau kerja di bank aja, kalau nanti teman-teman kerja di bank jangan sombong ya, karena di bank itu bukan yang punya uang. Di bank itu hanya untuk menyimpan uang. Jadi bayangkan kalau uangnya sudah ditarik semua sama nasabah, berarti perbankan kosong. Kalau perbankan kosong, dunia ekonomi akan jatuh. Nah, pertanyaan berikutnya buat mahasiswa-mahasiswa ini. Sudahkah Indonesia merdeka? Coba yuk, jawab yuk, teman-teman. Sudah belum Indonesia merdeka? Belum. Belum, Pak. Oke, kenapa belum? Kenapa belum? Alasannya apa? Kok bilang belum? Ini generasi muda loh. Ini anak-anak muda, ini mahasiswa-mahasiswa. Tapi Belum merdeka karena peran politiknya, Masih Pak. produk-produk luar yang masih ekonominya Masih dijajah oleh produk luar. Masih banyak masih hutang. dijajah oleh produk luar. Apalagi? Masih banyak hutang. Masih banyak hutang. Apalagi satu lagi yang berhubungan sama dunia mahasiswa. Kalau itu nggak berhubungan dengan dunia mahasiswa. Satu lagi. Masih susah cari kerja, masih banyak pengangguran. Dan nggak tahu nanti mahasiswa setelah lulus jadi S1, jadi sarjana, insya Allah kan tahun depan nanti Anda sudah wisuda sarjana, mau jadi apa coba? Ya, nggak akan jelas. Makanya kasusnya yang akan kita bahas seperti itu. Makanya ada mata kuliah kewirausahaan. Tapi sebetulnya di Latansa ini agak terlambat. Harusnya mata kuliah kewirausahaan adanya di materi semester 1. Oke, sekarang kita bahas. Teman-teman coba lihat di slide-nya. Open your eyes sebelum kita buka marketingnya. Saya akan buka sedikit wacana teman-teman mahasiswa. Kita buka mata kita. Kalau ada pertanyaan, siapa tuan rumah di negara kita? Ada yang tahu nggak? Siapa tuan rumah negara kita? Ada yang tahu? Atau yang kedua, 2021 sudah masuk era disruption, bukan 4.0 lagi, tapi 5.0. Sementara yang 4.0 aja, mahasiswa banyak yang kurang kurang siap atau kurang tanggap. Tapi 2021 Januari sudah mulai masuk. Lalu bonus demografi. Sedikit kita lihat teman-teman. Kalau ada pertanyaan siapa tuan rumah di rumah kita yang mayoritas muslim ya, mayoritas muslim negara kita, siapa tuan rumah di rumah kita? Kalau kita bisa menjawab sebetulnya harusnya tuan rumah di rumah kita adalah diri kita sendiri. Tuan rumah di negara kita ya harusnya masyarakat negara kita sendiri. Kalau tuan rumah di negara kita yang mayoritas muslim, harusnya ya umat muslim itu sendiri, harusnya. Tapi ternyata pasar tekstil 80% dikuasai oleh produk asing. Ya, jadi pakaian-pakaian, bahan-bahannya ya itu dari luar semua. Pasar farmasi 80% dikuasai produk asing. Bahkan vaksin pun kemarin didatangkan dari negara Cina. Padahal ITB, UNER sedang memproduksi tapi nggak dipercaya sehingga ambil vaksin dari luar. Ada yang mau cobain vaksinnya gratis? Gak ada yang mau kan? Tunggu Pak Jokowi dulu, Pak. Nunggu presiden dulu. Nunggu presiden dulu, ya. Aduh ini teman-teman nanti ini tayang di YouTube, nggak apa-apa. Kita buka-bukaan aja sama dunia ini. Nunggu presidennya dulu katanya. Negara Cina yang memproduksi vaksin aja tidak berani mencobanya. Malah negara Cina menggunakan vaksin dari Inggris. Sementara negara kita malah ambil vaksin dari sana. Whatever lah. Dunia sudah edan. Makanya kan aneh ya. Makanya diambil mungkin. Iya. Nah, kita lihat nanti ya. Ridwan Kamil yang sudah nyobain vaksin buatan Bandung ternyata belum sampai selesai sudah digagalkan. Kita nggak bahas itu. Industri teknologi 92% impor.
yang gadget yang teman-teman pegang, handphone yang kita pegang, laptop yang kita pegang, oke 92% impor. Kalau itu mungkin masih nggak masalah, tapi yang jadi masalah adalah buah-buahan, sayuran, beras hingga garam. Nah, itu juga didatangkan dari luar, nggak lagi diproduksi oleh kita sendiri. Ya, sektor kehidupan kita nggak tahu apa yang sedang terjadi ya. Nah, sekarang kita lihat di slide. Kita mulai dari rumah kita ya, sebelum kita belajar marketing secara syar'inya nanti. Kita rumah dari rumah kita. Di kamar mandi, semua produk asing. Ya, dari pasta gigi, sampo, sabun, semua ada labelnya Unilever. 200.000 hak paten, 40% pasarnya ada di Indonesia. Bayangkan kalau setiap rumah beli pasta gigi 1 bulan ada berapa, dikali sekian juta penduduk Indonesia. Indonesia mencetak hampir 20 T per tahun hanya untuk isi kamar mandi ya. Kita lihat lagi. Minuman sudah mulai juga kan? Ada yang tahu ini merek ini pemegang sahamnya dari negara mana? Prancis. Prancis, Wow. yes. Saya nggak perlu. Ya. Saya nggak perlu sebutkan mereknya ya. Yang teman-teman harus perhatikan, air ini diambil dari air di Sukabumi. Kalau dari Latangsa, Bogor lewat belakang ke sana, airnya dari Sukabumi diambil dari pegunungan, di packaging, dijual oleh mereka, dibeli oleh kita, tapi uangnya masuk ke sana. Kan lucu ya, hasil-hasil bumi kita, tapi yang menikmati kekayaan dari luar sana. Nah, ini akan jadi PR buat teman-teman ketika nanti bergerak di bidang wirausaha. Nah, bagaimana solusinya nanti kita bahas. 5 negara asal impor. Nanti kalau ada pertanyaan di UAS, air impor. Iya, Indonesia tuh airnya diambil dari luar. Bukan air yang diambil dari luar. Uangnya pindah keluar. Diambil Perancis, diambil Italia, diambil Korea Selatan, diambil Fiji, bahkan negara terdekat pun dari Malaysia menikmati uang dari hasil cairan air yang ada di negara kita. Indonesia kaya ya, kaya banget, uangnya diambil sama orang luar semua, sampai masyarakatnya nggak dapat menikmatinya. Sekarang kita lihat lagi, susu ya, 1 juta liter susu per hari. Petaninya susu 80% petani susu lokal, tapi transaksi Indonesia yang hampir 200 T itu diserap oleh luar negeri. Ya, pabriknya namanya depannya N, Nestle. Ya, yang suka kopi, Nescafe dan seterusnya semua. Apalagi ya sebelum kita masuk ke marketing. Nah ini soft drink. Kalau remaja biasanya milenial nggak gaya kalau nggak minum soft drink kan. Tuh lihat 400.000 outletnya, dari outlet ini hampir 10 T Indonesia mencetak. Tadi 240, sekarang 10 T per tahun. Kalau digelontorkan ke sana. Nah, ini yang paling luar biasa. Ini yang amat mengganggu ketika teman-teman nanti memutuskan untuk menjadi pemain atau owner di UMKM. Baik berbasis muslim ataupun konvensional ya. Pasar modern mengusir pedagang kecil. Ada minimarket A, ada minimarket B, ada minimarket C. Nah, kalau nanti teman-teman sebagai pelaku UMKM, pertanyaannya sederhana. Ya, saya sederhana. Mengharapkan tetangga kita belanja di kios kita atau membiarkan tetangga kita belanja di kios yang ada martnya. Pilih yang mana? Belanja di kios kita, Pak. Yes, betul. Kalau kita punya kios, tapi sementara teman kita, tetangga kita belanjanya di kios yang ada AC-nya, pasti kita akan sedih. Nah, jadi mulai sekarang kalau teman-teman ingin menggalakkan UMKM, ingin bergerak betul-betul di UMKM, kita harus bantu sesama wirausaha negara kita. Jadi mulai besok yuk stop belanja di minimarket. Nah, belanjanya di mana? Belanjanya di warung sebelah. Warung tetangga. Sekalian nolong mereka. Tetangga kita itu jualan, kita jualan itu kan untuk apa? Untuk ekonomi kita. Lebih baik kita belanja di situ daripada kita ke minimarket. Nah,
Berani nih mahasiswa membuat gerakan stop belanja di titik-titik mart. Belanjalah di warung sebelah, belanjalah di kios kita, belanjalah di pasar tradisional. Ya, karena pasar tradisional itu milik kita semua sendiri ya. Tapi ini memang butuh suatu effort yang luar biasa. Lanjut ya, kita bahas itu teori awalnya dulu. Tadi sudah dibahas siapa tuan rumah di negara kita, berarti bukan kita sendiri. Teori yang berikutnya adalah mulai besok yuk sama-sama. Kalau kita memang niatnya Islamic entrepreneur, ya beli produk-produk Muslim. Beli produk-produk Indonesia. Nomor satu ya, bukan karena produk Indonesia itu lebih baik, bukan karena produk Muslim itu lebih baik, juga bukan karena produk Muslim itu lebih murah, tapi karena itu milik bangsa kita sendiri. Karena itu milik umat kita sendiri. Itu alasan yang pertama. Yuk beli produk umat Muslim, yuk beli produk negeri kita sendiri. Yang kedua ya membela bangsa Indonesia, membela martabat, karena ekonominya diputar khusus untuk diri kita sendiri, diri ekonomi kita sendiri. Gotong royong ya. Open all your eyes. Yang kedua adalah ini teman-teman semua. Sebelum kita masuk ke marketingnya ya, saya langsung percepat aja. Surat menyurat sudah ganti sama email, sekolah sudah berganti sama e-learning, pemerintahan sudah berganti sama e-government, terus pembayaran tidak lagi cash tapi e-payment, ya. Niaga ekonomi sudah diganti dengan e-commerce. Lalu dunia bisnis e-bisnis, pemesanan tiket e-tiket, sehingga dunia ini manusianya akan menjadi yang terakhir, itu edan. Kita edan semuanya ya. Oke, sekarang kita masuk materinya. Saya nggak bahas yang ada bonus demografi ya. Kita masuk. Nah, mudah-mudahan slide-nya lihat. Pernah dengar tulisan ini teman-teman? Ada Gujarat, ada Persia, ada Mekah. Apa itu? Ada yang tahu? Wilayah. Wilayah. Apa lagi selain wilayah? Ayo. Ini ada banyak ini yang ikutan nih. Ada pesertanya luar biasa. Ada 20-an. Ayo baru satu suaranya. Apa itu Gujarat? Apa itu Persia? Atau itu Mekah? Negara apa negara? Negara ya. Negara mana? Negara Mekah, negara Persia, negara Gujarat. Ada yang kenal mereka? Ya. Timur Tengah, Pak. Jadi apa tuh? Oke, teman-teman semua, kita lihat ya. Sebelum kita belajar dunia marketing, kita pelajari dulu peta penyebaran Islam, perdagangannya, niaganya. Jadi bersama dengan tahun ke-9 Rasulullah berdakwah secara terbuka, tepatnya 125 Masehi telah ada sebuah perkampungan Arab Islam di Barus pesisir Sumatera. Jadi sebetulnya Islam itu sudah masuk di era 9 tahun setelah Rasulullah. Jadi Islam itu bukan dibawa oleh penjajah-penjajah, bukan. Islam itu sudah masuk tuh, lihat tuh, di abad 1 sampai 16. Ya, di antara abad 7 Masehi sudah masuk. Pertama kali di mana? Di pesisir Sumatera, masuknya lewat di sana. Makanya dikenal dengan Samudra Pasai. Nah, pertanyaannya siapa yang membawa? Yang pertama ada 3 teori. Pertama adalah teori Gujarat. Ini oleh ahli sejarah, menurutnya agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang Gujarat pada abad 13 Masehi. Ini kita bicara dunia marketing ya, perdagangan. Lalu di teori Persia, ada teori dari Hussein Hidayat memperoleh teori menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh pedagang Persia. Persia itu dari Iran ya. Hal ini berdasarkan kesamaan antara kebudayaan Islam di Indonesia dengan Persia. Yang ketiga, yang paling benar adalah teori Mekah. Menyatakan bahwa Islam itu masuk Indonesia langsung dibawa oleh pedagang-pedagang asal dari kota Mekah. Ya. Ini di abad ke-7 masuk di sana. Jadi pedagang-pedagang ini sekaligus membawa agama untuk berdakwah. Nah, sekarang kita lihat hubungannya dengan kita apa ya? Saya nggak bahas ini. Kalau Islam masuk, Hubungannya adalah gambar ini teman-teman semua. Pedagang-pedagang dari luar atau penjajah dari luar itu mencari ini di negara kita. Ada yang tahu ini gambar apa? Rempah-rempah. Rempah-rempah. Iya. Pak. Rempah-rempah. Pak. Rempah-rempah.
Rempah-rempah ini tidak ada di negara manapun ya, apalagi di Eropa, di Arab. Rempah-rempah ini adanya di ASEAN, di Asia, dan yang paling luar biasa letaknya adalah di negara yang paling kaya, yaitu negara Indonesia. Ya, surganya dunia ada di sini sebetulnya. Allah sudah menganugerahkan semuanya ada di negara kita. Yang salah adalah bagaimana kita nge-manage-nya yang salah. Nah, dulu kala yang namanya rempah-rempah itu harganya hampir sama dengan emas. Jadi kalau orang zaman dulu kalau diminta memilih rempah-rempah atau emas, mereka lebih memilih emas. Bukan, mereka lebih memilih rempah-rempah daripada emas. Kenapa? Karena rempah-rempah bisa menghangatkan tubuh mereka dan nilai jual transaksinya sangat tinggi. Nah, pertanyaannya sekarang rempah-rempah ada di mana? Ada yang tahu nggak teman-teman? Lada, kopi, bawang putih, jahe, itu adanya di mana? Ada di Indonesia. Cina. Ya di Indonesia. Kalau di rumah kamu adanya di mana itu? Dapur. Di kebun. Ya, Di di kebun. dapur, betul. Siapa itu? Adanya di dapur, coba bayangkan kan. Adanya di dapur, di paling pojok, di pojokan, dekat bumbu masak. Tempat yang tidak layak ya, tempat yang tidak layak untuk rempah-rempah yang pada waktu zamannya nilainya senilai emas. Sekarang kalau kita diminta tukar, mau tukar mana? Emas atau mau pilih mana? Emas atau rempah-rempah? Pasti pilihnya adalah emas. Mas, Pak, Mas. Emas. Oke, emas. Pertanyaannya, kenapa itu terjadi? Ini akan mengarah ke dunia marketing. Kenapa rempah-rempah yang tadinya nilainya semahal emas, tapi sekarang nilainya seperti cuma ada di pojokan dapur? Ada yang tahu kenapa? Karena dulu rempahnya sedikit, Pak. Kalau sekarang kan udah banyak. Rempah-rempahnya sedikit, rempah-rempahnya masih banyak. Atau teh, rempah-rempahnya itu banyak semua. Ini Pak, diganti sama bahan kimia. Diganti sama bahan kimia. Apanya rempah-rempah? Atau teh di dapur Iya, tetap rempah-rempah. Aduh, dag-dag. Kimia apa, dag-dag? Diganti sama bahan yang instan, Pak. Apa itu? Instan, Pak. Misalkan jahe Yang aja udah jadi, Pak. Enggak. Kalau yang namanya instan, jahe instan tetap dia ada jahenya. Ya. Jadi saya percepat. Jadi kata kuncinya adalah ini, teman-teman. Di dunia marketing, semua merek itu rawan lenyap kalau tidak dirawat serius. Jadi pemerintahan kita tidak merawat serius merek tersebut, merawat serius yang namanya rempah-rempah tersebut. Jadi di dunia marketing, teman-teman ingat, ini headline-nya, semua merek akan hilang ketika tidak dirawat dengan baik. Ya, jadi kalau nanti teman-teman bekerja di sebuah perusahaan yang branded pun, tetap marketing itu harus tetap dipelihara. Marketing itu tetap harus di-maintain. Apalagi kalau teman-teman masuk ke dalam UMKM. Ya, jadi sekali lagi, semua butuh yang namanya dunia marketing. Nah, dunia marketing itu untuk apa sih? Nah, itu ada di bagian bawah. Dunia marketing itu untuk menjawab kebutuhan konsumen di era disrupsi. Ya, coba kita lihat deh. Branded yang selevel kita sebutkan motor ya. Misalnya branded yang namanya motor Yamaha yang sudah market leader, tetap ada yang namanya promosi. Indomie, apalagi, semua tetap menggunakan yang namanya promosi. Jadi promosi marketing itu tetap harus dilakukan oleh siapapun, apapun brandingnya. Jadi kesalahannya sudah jelas ya. Kenapa rempah-rempah nilainya jatuh? Karena tidak di-maintain, tidak dirawat oleh pemerintah. Jadi nggak ada tuh di divisi pemerintah yang menggarap khusus tentang herbal, membahas khusus tentang rempah-rempah, sehingga dianaktirikan. Nah, sekarang berarti kita mulai masuk ya. Jadi kata kuncinya apa teman-teman? Dunia marketing itu semua merek rawan lenyap. Terus yang kedua, bahwa apapun mereknya tetap harus melakukan teknis marketing pemasaran. Jadi teman-teman nanti jangan teman-teman mahasiswa jangan alergi dengan dunia marketing. Jangan alergi juga ketika bekerja sebagai seorang marketer. Marketer is the best. Marketing itu ujung tombak perusahaan. Perusahaan nggak punya marketing nggak akan bisa punya benefit, nggak akan bisa punya profit.
Karena sebagus apapun merek tetap harus dipromosi. Nah, siapa promosinya? Itu ada orang-orang marketer. Bedakan antara marketing sama sales ya. Kalau sales itu menjual. Kalau marketing itu membuat yang namanya brand image. Membuat image sebuah brand menjadi lebih baik. Jadi teman-teman dilihat nih kalau ada lowongan kerja, marketing is jadi sales is not marketing, marketing is not sales. Beda-beda. Sales itu tenaganya, marketing itu prosesnya. Jadi kalau marketing ada levelnya di atas sales. Lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat how to optimize your social media for marketing. Jadi ini semester 7 berarti udah UMKM, udah ini ya, kakak UKAM ya? Udah. Udah ya? Udah, Pak. Oke, udah. Pertanyaan saya ya, bisnis yang kemarin di kakak UKAM masih jalan nggak? Kadang. Enggak. Kadang. Kenapa kadang? Udah Nggak ada, enggak, Pak? Pak. Coming soon. Udah tutup. Kenapa tutup? Karena tidak dipelihara. Iya, tidak Tidak di-maintain, dirawat. tidak dipelihara. Karena tidak punya Padahal kahayang, teman-teman, Pak. Padahal teman-teman, ketika teman-teman punya fokus pada sebuah bisnis, teman-teman itu posisinya sudah sebagai owner, bukan sebagai employee. Kalau teman-teman ngelamar di perusahaan itu namanya teman-teman sama dengan employee. Sebesar apapun ya, sebesar apapun bisnis yang teman-teman, sekecil apapun bisnis yang teman-teman jalankan, you are the boss. Sebesar apapun gaji kamu di perusahaan, kamu tetap jongos. Mau pilih apa? Jadi jongos atau jadi bos? Kan gitu. Bos. Sekecil apapun bisnis kita, Jadi bos, kita adalah bos. Sekecil apapun bisnis kita adalah bos. Nah, kecil itu di-maintain supaya besar. Nah, kalau ada yang bilang, oh gaji gue gede di perusahaan. Kalau itu saya ketahuan, segede apapun gaji lu, ya lu tetap jongos. Dimarahin sama orang. Harus on time dan seterusnya. Jadi pilih mana, bos atau jongos? Nah, tergantung ya. Nah, sekarang bagaimana sekarang bisnis Anda bisa dioptimalisasi dengan media marketingnya? Nah, sekarang di dunia marketing itu ada dua ya, ada tradisional, ada modern, digital sekarang. Kalau tradisional, kelebihannya memang ini. Dia bisa menjangkau sasaran konsumen tertentu, karena memang dia ada di kios, ada di pasar, lalu penjualannya person to person. Ya, person to person. Jadi C2C, customer to customer, business to customer, B2C. Lalu menawarkan hal yang nyata. Kenapa nyata? Karena barangnya ada di depan mata. Ini marketing tradisional. Nah, tapi di kelebihannya ada 3 kelebihannya, ada 4 kekurangannya. Biayanya lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena biaya marketingnya tinggi. Karena masih tradisional. Sehingga ada cost ketika menentukan harga barang, ada cost untuk marketing. Sulit untuk melacak hasil. Kenapa sulit untuk melacak hasil? Kita nggak tahu nih yang pembeli kita berikutnya dia akan repeat order atau tidak. Karena nggak bisa di-tracer kalau di pasar, kalau di kios. Lalu ketika marketing membutuhkan bantuan dari pihak luar. Dan kekurangannya hanya satu arah, one way. Ya seperti tukang obat kan satu arah. Nah, sekarang marketing itu beda zaman teman-teman. Baik marketing yang secara syar'i atau marketing secara konvensional, itu ada 2 teorinya. Ada inbound marketing, ada outbound marketing. Kalau outbound marketing itu marketing zaman dulu. Yang gambarnya pakai corong tuh. Corong itu kayak toa gitu. Jadi teriak-teriak, informasi keluar dan seterusnya. Sementara kalau inbound marketing, aktivitas promosinya adalah menjadikan bisnis itu menjadi magnet. Jadi bagaimana orang datang ke tempat bisnis kita. Bukan kita yang cari konsumen, tapi konsumen yang datang sendiri. Sekali lagi ya, kalau outbound marketing, Anda sebagai pemilik bisnis mencari konsumen. Kalau inbound marketing, konsumen yang akan mencari kita. Konsumen akan mencari produknya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Tidak. Tidak, Break Pak. dulu nih 1 menit. Saya tunggu siapa yang mau tanya. Gak ada yang nanya? Belum. Gak ada ya? Oke.
Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita akan masuk dengan materi yang memang mudah-mudahan bisa membantu bisnis, apalagi kalau kita punya produk yang produknya produk Muslim. Digital marketing atau dikenal dengan DM. Ini kelebihannya ada 5 nih. Coba saya mau tanya sama Juwita. Juwita, ada ya Juwita? Open mic nih. Ada, Pak. Oke, Juwita. Kalau maksudnya digital marketing itu kecepatan penyebaran, maksudnya apa tuh? Bisa nggak bantu saya? Juli. Kecepatan penyebaran. Penyebaran Kenapa produknya kalau gitu, digital Pak? marketing kelebihannya coba? Kenapa? Karena kalau lewat digital itu mudah diakses di mana-mana, dimanapun dan kapanpun gitu, Pak. Oke, sip. Jadi, makasih Julita. Jadi artinya dengan digital marketing penyebarannya menjadi lebih cepat. Ya, lebih cepat dengan jarak yang jangkauannya juga lebih luas. Ya, lebih cepat, lebih luas, lalu murah dan efektif karena kadang gratis. Kalau kita posting di Facebook, posting di Instagram, posting di YouTube, posting di TikTok, itu kan nggak ada biaya. Ya kan? Kalau yang dulunya kita harus iklan di koran, iklan di mana lagi, iklan di TV, iklan di radio, atau pasang spanduk bayar, sekarang dengan kita pasang di dunia media sosial, iklan kita bisa tersebar kemana-mana. Bahkan sampai ke penjuru dunia kalau kita tahu caranya. Ya, lalu kemudahan evaluasi. Maksudnya apa? Kita bisa melihat siapa saja yang melihat produk kita, sampai dengan siapa saja yang bisa membeli atau melakukan order sama produk kita. Beda dengan yang tradisional. Lalu yang paling penting kelebihannya adalah yang di bawah. Kita bisa membangun nama brand. Nama merek kita makin dikenal. Bukan cuma dikenal teman-teman satu kampus, tapi dikenal oleh dunia netizen di luar sana. Asal kita tahu strateginya. Ya, ada kelebihan juga ada kekurangan. Nah, kekurangannya ini lebih sulit, pasti lebih sulit. Perlu keahlian. Ya. Jadi nggak asal pakai digital marketing ya, nggak asal pakai Facebook. Kelemahan UMKM atau kelemahan mahasiswa ketika menggunakan digital marketing, Facebook pribadi digunakan atau menggunakan Facebook pribadi untuk bisnis itu salah. Jadi kalau teman-teman punya bisnis, jangan pernah pakai Facebook pribadi. Buat akun sendiri Facebook bisnis. Nama akunnya, nama tokonya. Ya, kalau misalkan namanya Yusuf, terus kan nggak mungkin di dalam Facebook Yusuf itu jualan. Kenapa? Kalau di dalam akun pribadi kita pakai jualan, lalu pada satu ketika kita lagi posting tentang politik, tentang kita yang lagi baper, orang akan melihat siapa ownernya, sehingga ketika dia nggak respect akan mengganggu proses penjualan. Ya, jadi jangan gunakan media sosial pribadi untuk bisnis. Jadi kalau mau bisnis, buat akun sendiri, khusus akun media sosial. Nah, nama akunnya sama digunakan dengan nama toko. Jangan ditulis nama akunnya media sosialnya misalkan Palu Gada. Palu Gada, apa lu mau gua ada? Ya nggak bisa kayak gitu. Terus toko serba ada, nggak bisa. Jadi nama akunnya harus mencirikan nama produknya, nama brandnya. Ya sekali lagi teman-teman ya, ini persaingan ketat di dunia bisnis. Makanya kelemahan dari teman-teman itu adalah atau UMKM sering menggunakan Facebook pribadi untuk bisnis. Sekali lagi jangan digunakan ya. Menuntut waktu lebih ya, menuntut waktu lebih. Karena apa? Karena kita mau nggak mau harus siap untuk posting. Ya. Jadi ibarat toko, ibarat kios, ketika kita buka ya kita harus posting. Jadi jangan sampai media sosial yang sudah kita create, yang sudah kita post, yang sudah kita buat, ternyata dalam seminggu nggak ada posting apapun, nggak ada gambar apapun. Nanti orang nanya, ini tokonya tutup atau gimana ya? Jadi pastikan setiap hari harus selalu melakukan posting. Pagi, siang, malam posting. Pagi, siang, malam posting. Ya, yang diposting apa nanti kita bahas. Ya, oke. Nah, sekarang tip yang pertama untuk digital marketing. Sekarang teman-teman lihat.
Saya mau tanya sama Ahmad Rifai. Monitor apa? Halo, Atau Pak. Nuraini? Ah, oke, Ahmad Rifai. Lihat gambar itu nggak, Ahmad Rifai? Mih, Pak, mih. Oke, pertanyaannya, itu mereka bersaing? Mereka Bersaing, berkompetisi atau gimana? Bersaing. Kenapa bersaing? Ya karena mereka sama-sama juga pengen laku, Pak. Pengen ada yang konsumsi gitu. Oke, makasih Ahmad. Sekarang saya tanya sama Aini, Nuraini. Mereka, Nuraini monitor ya. Halo Nur. Atau Revika? Iya, Pak. Revika? Ya. Lihat gambarnya. Mereka berkompetisi nggak? Berkompetisi, Pak. Kenapa mereka berkompetisi? Alasannya apa? Menciptakan rasa-rasa baru biar apa ya, masyarakat tertarik gitu, Pak. Oke, sip. Oke ya, teman-teman. Sekarang perhatikan jawaban saya. Ketika teman-teman menjawab itu adalah bersaing, itu adalah berkompetisi, itu benar kalau teman-teman melihat dari sisi seorang konsumen. Ya, kalau teman-teman seorang konsumen ngelihatnya, oh itu bersaing. Ya, di Indomaret, di Alfamart dia ada dalam satu rak. Ada Indomie, ada mie sedap, ada Sarimi berjejeran semua. Kalau kita konsumen melihatnya itu bersaing. Tapi dalam dunia bisnis, sekarang teman-teman tolong posisikan teman-teman adalah sebagai seorang owner, pemilik bisnis. Ya, sebagai seorang owner, mereka itu posisinya tidak bersaing, tapi posisi mereka adalah 3B. 3B yang pertama adalah bersanding, berkolaborasi, bersanding. Jadi 3B itu bersanding, bersaing, berkompetisi. Jadi teman-teman ingat ya, bisnis itu bukan persaingan. Jadi dalam dunia bisnis ketika teman-teman sebagai owner, jangan melihat orang lain, produk orang sebagai kompetitor. Jangan pernah melihat produk lain sebagai pesaing. Karena dalam dunia bisnis itu sudah pasti. Paham ya? Jadi kalau teman-teman lihat itu adalah, oh itu bersaing Pak. Itu Anda sebagai seorang konsumen. Tapi sekarang tolong posisikan Anda sebagai seorang pemilik bisnis. Owner. Melihatnya bukan pesaing, melihatnya bukan kompetitor, melihatnya adalah relasi bisnis, bersanding. Karena era sekarang, era digital adalah eranya kolaborasi. Eranya collab. Ya, coba sekarang. Di daerah Rangkas atau di sekitar rumah teman-teman, di situ ada Indomaret, pasti dekatnya ada Alfamart. Benar nggak? Benar. Benar. Iya, Pak, benar. Benar kan? Iya. Kalau kita ngelihatnya sebagai konsumen itu persaingan. Enggak, mereka nggak bersaing. Mereka berdampingan. Berdampingan untuk berkolaborasi. Ya, jadi ketika nanti teman-teman punya bisnis, jangan malu untuk collab sama teman-teman yang lain. Yuk kolaborasi yuk. Jadi satu produk A bergandengan tangan, berjualan bersama, berbisnis bersama. Atau kalau teman-teman punya produknya misalnya produk kuliner, katakan cilok. Nah, branding sama cilok yang sudah terkenal. Jadi follow. Nah, caranya gimana bersandingnya? Follow produk yang sudah jadi market leader. Ya, follow produk yang sudah jadi market leader supaya kita bersanding. Jadi ilmunya itu bersanding, bersaing, baru berkompetisi. Kalau kita produk baru, begitu jualan langsung bersaing, kita akan kalah dengan market leader. Jadi langkah pertama bersanding dulu. Habis bersanding, bersaing, baru berkompetisi. Oke. Yang kedua digital marketing. Berdaganglah di tempat yang ramai. Ya iyalah Pak, masa dagang tempat yang sepi? Ya, iya makanya. Tip yang kedua, berdaganglah di tempat yang ramai. Pak, kalau nggak ada tempat yang ramai, bawalah keramaian ke tempat Anda berdagang. Dibalik gitu. Ya. Sampai di sini paham nggak kalimatnya? Paham. Paham. Paham, Pak. Paham. Pahamnya apa coba? Teman-teman ingat ya, kalimat berdaganglah di tempat yang ramai ini konteksnya bukan kios loh ya. Karena ini digital marketing. Jadi bukan terus Anda jualan di pasar. Enggak. Sorry ya.
konteksnya ini digital marketing, berdaganglah di tempat yang ramai. Artinya postinglah di akun-akun yang followernya banyak. Paham? Paham. Jadi kita posting, kita tag ke follower atau ke akun yang followernya banyak. Jadi misalnya nih, teman-teman jualan apa gitu, lihat, followernya Mbak Imong banyak, tag ke sana. Di tag ke sana. Gas. Jadi jangan berasumsi ini Anda jualan di pasar, enggak, berdaganglah di tempat yang ramai. Artinya Anda postinglah ke akun yang followernya banyak. Atau teori yang kedua, bawalah keramaian ke tempat Anda. Jadi bagaimana caranya netizen melihat media sosial Anda? Bikin giveaway yang menarik. Contoh misalkan punya kios misalnya Anda jualan bakso misalkan. Bikin promosi, makan bakso gratis buat yang bawa selingkuhan. Nah, kan promosi tuh. Jadi makan bakso gratis buat yang bawa selingkuhan. Nah, pertanyaannya, ngaku nggak dia itu selingkuhan? Kan susah tuh. Biasanya kalau selingkuhan nggak ngaku. Atau gratis buat ibu-ibu hamil. Pertanyaan saya, dalam satu keluarga yang hamil berapa? Kan satu. Si ibu aja. Si ibu punya suami, nah suaminya tetap bayar. Ibunya gratis. Jadi dalam dunia bisnis harus siap-siap untuk memberi atau bersedekah. Beri satu untuk dapat dua. Beri satu untuk dapat tiga. Ini tips digital marketing yang kedua. Nah, digital marketing, pertanyaannya tadi, berdagang di tempat yang ramai. Tempat yang ramai itu ada banyak. Jadi Anda boleh pakai kios, store, tapi kelemahannya biaya sewa mahal. Harus bayar biaya sewa, harus bayar listrik, biaya kebersihan, harus bayar SPG, harus bayar apalagi kasir, harus bayar satpam, banyak banget kalau pakai store. Pilihan yang kedua, marketplace. Marketplace Anda bisa ikutan di Tokopedia, Anda bisa ikutan di Shopee, Anda bisa ikutan di Gojek dan yang lain-lainnya. Marketplace yang sudah ada. Taruh di sana produknya. Atau punya media sosial sendiri. Silakan. Dipakai yang mana aja boleh. Yang penting berdaganglah di tempat yang ramai. Bisa di store pasar dengan konsekuensi biayanya pasti besar, atau di marketplace. Kalau marketplace Anda nggak capek-capek tuh, taruh aja di situ. Tapi marketplace tanpa didukung oleh media sosial, nggak ada juga yang nengokin produk Anda di Shopee, nengokin produk Anda di Tokopedia. Jadi kalau ngandelin marketplace, nggak janji ya. Anda tetap marketplace harus didamping atau di bundling sama media sosial. Nah, yang berikutnya adalah kenapa kita lakukan itu. Teman-teman, ada di dalam dunia bisnis itu namanya brand awareness. Jadi kalau teman-teman belajar di dunia marketing, jangan merasa, kok gue udah promosi lama banget, udah promosi posting ini, kok nggak ada yang beli. Nggak semudah itu, teman-teman ya. Jadi dalam proses marketing atau dunia marketing, ada yang namanya brand awareness, membangun aware brand, membangun loyalitas merek. Jadi yang pertama kali kita lakukan kalau kita posting itu disebut awareness. Tujuannya apa? Supaya orang lain tahu tentang produk kita. Itu namanya awareness. Jadi kalau teman-teman posting itu langkah pertama baru sebanyak biar orang tahu aja dulu gitu loh. Jadi kalau kita baru posting jangan terus berharap orang beli. Salah. Ya. Posting makin banyak postingannya, makin fotonya eye catching. Kalau saya ngajar marketing juga ya di 7B itu ada materi digital produk ya, jadi digital foto. Jadi kemarin kita belajar foto produk ya lewat sosmed sih nggak masalah. Tugasnya dikumpulin semua. Soalnya nanti kalau Januari kelas sudah dibuka kita bisa ketemu. Nah, kalau sudah awareness, langkah yang kedua adalah consideration. Bagaimana kita membuat konsumen itu mikir-mikir untuk beli. Sekali lagi ya, mikir-mikir untuk beli. Pak, beli itu emang mikir-mikir? Iya, coba tanya yang perempuan. Emang kalau lihat barang langsung beli? Enggak.
Enggak Pak, kan? lihat-lihat dulu. Iya, mikir-mikir dulu kan? Nah, kan gitu. Jadi teman-teman sebagai owner harus tahu tahapannya nih. Yang pertama kalau kita lagi posting itu tahapan awareness. Ya, berapa kali kita posting itu tahapan supaya orang tahu produk kita keunggulannya apa, terus bahan-bahan bakunya apa, harganya berapa gitu. Yang kedua adalah mikir-mikir untuk beli. Kita berusaha produk kita harus kuat, strength. Nah, kalau sudah mikir-mikir dulu beli, step yang ketiga baru nih. Orang akan memutuskan untuk beli. Yes, dia beli. Conversion. Dia mengkonversi apa yang ada di kepala dia, apa yang ada di mata dia, lalu dia keluarkan uang. Nah, sampai di tahap ini, biasanya produsen terjebak, owner. Udah puas. Wah, udah puas nih, dia udah beli. Salah. Nah, di tahap ini harusnya kita langsung melakukan review. Kita minta tanggapan dari konsumen tadi untuk mereview. Nah, makanya kalau naik ojek, biasanya kan jangan lupa bintang 5 ya. Benar nggak? Benar. Itu review. Bapak Ibu, guys, jangan lupa ya komennya. Jangan lupa ya ininya like-nya. Nah, itu kita minta itu. Kenapa? Karena itu akan menjadi nilai trendingnya produk kita. Kalau bintangnya banyak, orang akan lihat 4. Kalau rate kita cuma 3, orang nggak lihat. Tapi rate kita di atas 4,5 itu dilihat sama. Supaya orang bisa loyalty, beli lagi. Habis loyalty, jangan lupa terus lakukan proses marketing supaya mereka melakukan advokasi. Advokasi itu apa sih? Mengajak orang lain untuk beli juga. Ya, paham ya di sini tahapannya ya. Paham, Jadi Pak. pertama awareness, terus consideration, terus conversion, loyalty, sama advokasi. Biasanya kalau teman-teman bisnis terjebaknya di langkah nomor 3. Benar nggak? Ih, dia beli senang banget, udah selesai. Enggak, belum berhenti sampai di situ teman-teman. Jangan dulu senang. Jangan lupa minta apanya, minta komennya dan seterusnya. Ya, itu yang namanya step-nya brand awareness. Tip yang ketiga, ya. Apa itu? Kualitas produk. Mengukur kualitas produk. Aduh, ayam siapa itu? Bagaimana cara mengukur kualitas produk? Nah, cara mengukur kualitas produk begini. Jadi, contoh strategi kualitas produk gini. Coba kalau teman-teman lihat gambar ini. Ini jualan kopi nih. 30.000. Kalau sebagai seorang mahasiswa, langsung beli atau mikir-mikir? Mikir-mikir. Mikir-mikir dulu, Pak. Mahal 30.000. Iyalah, mahasiswa Mahal, gitu Pak. ya. Mahal. Lumayan. Kalau saya kasih pancingan, kayak pancingan gini, 10.000 apalagi. Oh, toko sebelah 10.000, udah pasti mahal kan? Iya. Iya. Jadi gini pancingannya, pasti mahal. Pancingannya adalah taruh di sini. Orang akan jadi seperti ini. Ini namanya Ukurannya umpan. kali. Ini namanya Ukurannya umpan. beda. Iya betul. Jadi ketika teman-teman menetapkan sebuah harga jangan lupa melakukan komparasi sama produk lain. Makanya komparasi itu membanding. Makanya tadi ada yang namanya teori apa tadi? Bersanding. Jadi jangan lupa taruh produk yang lain di situ supaya orang bisa milih. Atau siapa itu ibunya? Berisik. Dulu. Lagi masak kayak di dapur atau lagi di pasar. Nah, sampai di sini paham nggak nih? Jadi bagaimana cara kita melakukan strategi marketing supaya orang Paham, Pak. kita nggak akan turunkan harga, tapi orang memilih produk kita. Ya, jadi jangan sampai kita 30.000 mahal. Jangan sampai turun harga. Kalau kita turunin harga, kita nggak akan nutup cost-nya. Makanya kita lakukan strategi marketing, yaitu pakai umpan. Umpannya ada 2. Ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Itu ya. Terus yang kedua, jangan melakukan marketing di kampus.
Ya, kenapa? Karena mahasiswa-mahasiswi itu adalah target market yang paling buruk. Serius nih. Mahasiswa-mahasiswi itu jangan jadikan target market. Mereka nggak akan ada yang pernah beli. Cuma lihat-lihat doang, nanya-nanya doang. Palingan minta tester. Setuju atau setuju? Setuju. Setuju. Dipaksa beli. Betul, betul, betul. Jadi gini ya, ini kan bukan saya pengalaman marketing di dunia marketing hampir 25 tahun. Jadi mahasiswa itu target market yang paling buruk. Target market yang paling bagus adalah anak sekolahan, SMA ke bawah. Kenapa? Karena mereka masih mengandalkan uang dari orang tua, mereka nggak mikir, mereka langsung beli. Apalagi anak-anak SD sama SMP. Oke, jadi kalau bikin kafe jangan dekat kampus. Cuma nongkrongnya doang lama, minumnya cuma 1 gelas, kan gitu. Rugi Sama bikin kafe di wifi. kampus mah. Iya, rugi. Nah, kalau bikin kafe, tempatnya di mana? Di perkantoran. Karena orang perkantoran pasti bisnis. Sama di pasar. Ibu-ibu itu target market yang paling bagus. Lanjut ya. Saya percepat. Yang keempat, target pasar. Tadi kan saya bilang target market ya, target pasar. Usahakan target pasar itu menyasar semuanya. Ya. Dari mulai kalangan anak kecil, anak muda, sampai dengan orang tua. Terus kalau Anda punya produk di Latansa, jangan jualannya di Latansa, jualannya di kampus lain. Kalau jualan di kampus, kayak jeruk makan jeruk. Ketemu teman sama teman, beli enggak, dia cuma numpang nongkrong, dan seterusnya. Nah, misalkan punya teman di Untirta, nah kita coba puter gitu loh. Januari insya Allah saya ada seminar di Untirta. Nah, saya mau coba challenge teman-teman Untirta. Mau nggak teman-teman Untirta jualan di kampus Latansa? Nah, anak-anak Latansa jualan di Untirta. Nah, di Silang. Itu akan lebih menarik ya. Siap. Nah, siap nggak nih anak Latansa jualan di Untirta? Jangan cuma menang di kandang, beraninya cuma di kandang. Tip yang kelima adalah jangan lupa siapkan dana. Dana apa? Dana marketing. Pak, kan media sosial ada yang gratis. Iya, betul, media sosial ada yang gratis, tapi jangkauannya kan nggak luas. Ya, jadi gunakan digital marketing yang generik supaya jangkauannya luas. Ada cost sedikit untuk biaya dana marketing. Nanti kita bahas. Oke, sekarang zamannya teknologi. Kita sampai jam berapa ya? Masih lama ya? Oke, sekarang kita lihat ya. Untuk dunia marketing, teman-teman, tentukan satu sosial media yang utama. Sosial media banyak, ya. Anda boleh pakai Instagram, Anda boleh pakai Facebook, Anda boleh pakai TikTok, Anda boleh pakai apalagi ya, Twitter, Anda boleh pakai Line, Anda boleh pakai LinkedIn, Anda boleh pakai YouTube, banyak sekali. Tapi tentukan satu sosial media yang paling utama. Kenapa? Karena Anda harus punya pertimbangan. Pertimbangan di mana? Satu, waktu. Nggak mungkin Anda bisa urus 5 akun sekaligus media sosial. Yang waktunya itu akan sangat luar biasa. Posting di Facebook, posting di ini, posting di sini. Begitu setiap ini posting ada respon, Anda akan bingung ya. Mau respon yang mana? Padahal resiko media sosial adalah harus pas respon. Kalau nggak pas respon, Anda akan ditinggal oleh konsumen. Lalu yang kedua adalah biaya, ya, biaya marketing. Yang ketiga butuh tenaga human manusia untuk digital marketing. Lalu 4, ilmu ya, ilmu untuk belajar marketing. Oke. Nah, terus cara memilihnya bagaimana? Lihat ya. Kalau pertama lihat ukuran ya, lebih besar lebih baik ya. Lihat ukuran artinya targetnya gini. Nih, kalau lihat ukuran, lihat teman-teman di atas itu ada statistik. Facebook masih jadi nomor 1 di Indonesia. Jadi kalau jualan, lihat kalau Facebook itu nomor 1. Jangan jualan lewat Line. Line itu nggak cocok untuk jualan. Lihat itu statistiknya ya. Facebook masih nomor 1. Nomor 2 apa? WhatsApp. Nomor 3 Twitter. Nomor 4 Facebook Messenger. Nomor 5 Google+.
Berikutnya LinkedIn, baru yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Instagram nomor 7. Ternyata Instagram yang katanya menarik, nah ternyata nggak juga tuh. Nah kan, jadi bicaranya pakai data. Oke, kita lihat lagi ya. Jadi untuk memilih sosial media, lihat ukurannya, lebih besar lebih baik. Yang kedua, lihat audiensnya. Ya, di mana mayoritas orang-orang yang Anda target kumpul, ada di Facebook atau ada di WhatsApp. Ya. Kelebihan WhatsApp lebih personal. Kalau WhatsApp biasanya kan nomor-nomor yang sudah dekat sama kita. Kalau Facebook umum. Oke. Kontennya. Ya, kalau video ya lebih bagus taruh di YouTube atau di Facebook. Gambar foto di Instagram. Ya. Oke, lanjut. Ini media sosial, medsos yang paling aktif sampai dengan April 2020 tuh. Facebook masih tetap di atas. 2,5 miliar coba yang menggunakan Facebook di dunia. Ya, YouTube juga. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kita lihat ya, kita mulai fokus pada caranya sekarang. Coba lihat statistiknya teman-teman. Nah, di situ profil pengguna medsos Indonesia. Di Indonesia yang pakai medsos berapa? 150 juta penduduk. 55%-nya laki-laki. Ini statistik ya, ternyata yang pakai media sosial itu banyakkan laki-laki daripada perempuan. Kata kalau orang awam bilangnya, oh yang perempuan biasanya, ternyata tuh statistiknya berkata seperti itu. 66% penggunanya usia 18 sampai 34 tahun. Rata-rata setiap hari 3 jam lebih. Ya. Sekarang kita lihat. Sekarang kita mulai caranya. Hari posting. Nah, jadi nggak setiap hari lu posting. Ada hari-hari khusus, ada hari-hari yang paling bagus untuk posting. Ya. Kita mulai dari Facebook. Lihat ya Facebook ya. Coba lihat. Hari yang paling buruk untuk posting hari apa? Coba itu lihat. Ayo lihat. Hari apa yang jangan posting. Percuma di posting juga, nggak ada yang lihat. Hari apa itu? Halo, kemana ini orang-orangnya? Senin ya, Pak. Senin dan Rabu. Senin. Tuesday itu Selasa. Selasa, Oh, Selasa. Selasa, Kamis, Jumat, Rabu Sabtu, Kamis, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Ini Oh, posting yang bisnis ya. dibuletin. Jadi posting bisnis. Jadi kalau posting yang biasa sih nggak masalah. Untuk posting bisnis, Selasa itu hari yang nggak baik, nggak cocok. Kenapa? Karena orang di jam-jam itu baru bete kerja di hari Senin. Jadi dia nggak akan beli. Nah, orang mau beli itu biasanya lihat-lihat belanjaan itu di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Best day posting. Jadi kalau posting bisnis, jangan pernah hari Senin, Selasa, Rabu. Apalagi Selasa, percuma. Lakukan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, dalam dunia marketing itu kan ada yang namanya pre-sale. Ya, ada pre-sale nih, misalkan akan diproduksi atau akan dijual dengan harga tertentu untuk hari Sabtu. Nah, pre-sale-nya udah di hari Kamis. Yang mau pesan boleh nih pre-order dulu di hari Kamis gitu. Pre-order, order baru pasca order. Pre-order itu orang biar lihat dulu barang kita untuk beli, order beli, pasca order kita review. Ya. Oke, jam yang paling bagus, ya, jam yang paling bagus adalah jam 1 sampai jam 4. Setelah mereka, biasanya orang Indonesia itu kerja kan dari jam 8 pagi ya, habis jam 12 siang, pulangnya sampai jam 4. Tapi rata-rata karyawan itu dari jam 1 sampai jam 4 mereka udah nggak kerja, mereka liatin handphone semuanya. Betul atau betul? Ngaku dah. Betul. Ya. Jadi orang kerja itu optimalnya jam 8 sampai jam 12. Di atas jam 1 mereka kerja tapi sambil ngeliatin handphone. Nah, di situ waktu yang cocok untuk Anda posting bisnis. Ya, Facebook ya. Sip. Nah, gunakan Facebook kalau ya Facebook itu simple.
Minat usia banyak di sana, target pasarnya banyak di sana, pilihan gambarnya juga banyak. Jadi kalau Anda mau pakai alasannya ini. Ya. Yang berikutnya jenis post di media sosial nih. Jadi biasakan ketika Anda post ada link. Jangan cuma post untuk gambar fotonya, langsung dikasih link untuk membeli, link untuk ke WA bisnis Anda. Udah pada pinter kan bikin WA bisnis ya. Nah ini. Jadi orang yang cari adalah linknya. Setelah lihat foto itu akan didampingi sama link. Oke, lanjut. Bagaimana kalau Instagram sekarang? Kita lihat di gambar. Instagram yang paling buruk, jangan posting bisnis hari apa? Minggu. Yes, Minggu. Kok gitu Pak? Iya, karena Instagram itu biasanya kalau hari Minggu mereka, netizen itu cuma foto-foto kegiatan keluarga. Jalan-jalan mereka itu. Jadi jangan kita posting di situ, nggak lihat dia. Paham ya? Ada ilmu nih. Jadi Instagram itu hari Minggu itu mereka posting, netizen itu posting khusus kegiatan privasi mereka. Wedding, nikahan, jalan-jalan. Jadi percuma kalau Anda posting bisnis produk di hari Minggu. Nggak akan ada yang lihat. Nah, best day-nya apa? Tuh hari Senin, Rabu, sama Kamis. Nah, karena di situ kedekatan konsumen sedang megang handphone. Dia udah nggak mikirin keluarga, dia pengen santai. Nah jam-jamnya jam berapa? Nah itu dia tuh. Jam 11 sampai jam 11 pagi sampai jam 1 siang pada saat mereka lagi makan siang. Kalau malam antara jam 7 sampai jam 9 malam ketika mereka sedang ada di rumah. Nah, kalau itu posting bisnis, mereka akan lihat dan mereka tertarik, mereka langsung order Instagram. Wah, Pak salah ya. Saya pikir kalau jual posting hari Minggu banyak yang ngeliat. Enggak, Bos. Minggu itu rata-rata, ini benar statistik, Minggu itu buat keluarga. Dia posting buat keluarga. Oke. Instagram itu golongan usia Instagram itu lebih rendah ya, anak-anak muda rata-rata. Ya. Di atas 45 tahun jarang. Nggak banyak. Makanya target market untuk milenial memang ada di Instagram, tergantung waktunya. Mudah dikelola, dia bisa nyambung ke Facebook sama Twitter ya. YouTube sekarang. Oke, YouTube. Kalau kita mau posting di YouTube, lalu mau di-subscribe sama orang. Ya. Best day post, waktunya posting, itu Kamis, Jumat. Kenapa? Karena Sabtu Minggu orang akan lihat. Ya. YouTube itu tidak ada baik dan buruknya. Maksudnya tidak ada buruknya. Tapi yang paling bagus kita posting di hari Kamis, Jumat, supaya Sabtu Koneksi Minggu buruk, Pak. orang lihat semua. Koneksi buruk ya. Nanti ini saya upload lagi ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat lagi di YouTube sama Instagram. Ini saya record ya. Saya record nanti kita coba munculkan lagi. Oke. Itu jamnya. Jam-jam posting. Mudah-mudahan sudah tergambar semua. Oke, sedikit lagi. Kalau memang ada gangguan di postingan Anda atau di jaringan, Twitter. Nah, Twitter. Nah, ini Twitter. Kalau mahasiswa ada yang punya Twitter nggak? Enggak, Pak. Jarang ya? Jarang ya? Punya tapi tidak dipakai. Ada Pak. Enggak ya? Punya. Atau Nggak gini kalau dipakai. saya tanya. Iya, betul. Teman-teman pernah dengar kata-kata trending topik nggak? Pernah. Pernah. Nah, kan? Nah, kalau trending topik itu ngelihatnya di mana? Ngelihatnya di Di mana? pencarian. Di Twitter. Iya. Jadi orang ambil trending topik, ambilnya di Twitter. Kenapa? Karena di Twitter hashtag itu nilainya dahsyat. Misalkan hashtag polisi tidak percaya polisi, itu naik semua misalkan. Kok jadi ngomongin itu sih? Jadi hashtag itu penting ya. Ya usahakan nanti punya kalau memang Anda mau arah ke sana memang ada waktunya ya untuk Twitter. Nah ini Twitter ya. Oke, saya lanjutkan lagi.
Twister ini bagus banget sebetulnya. LinkedIn. Sekarang saya tanya, ada yang punya LinkedIn nggak? Nggak ada. Enggak, Pak. Nggak ada. Saya kasih satu ini ya, satu peluang jadi gini. LinkedIn ini isinya adalah profesional sama job hunter sama job seeker. Jadi kalau Anda mahasiswa yang fresh graduate, mau sarjana, usahakan punya LinkedIn. Nah, di LinkedIn ini postingnya apa? Posting kurikulum vitae, kegiatan organisasi Anda, aktivitas Anda di organisasi. Kalau Anda sering posting di sini LinkedIn, orang atau perusahaan di luar sekarang kalau nyari calon karyawan, mereka lihatnya di LinkedIn. Jadi mereka akan kirim panggilan interview, panggilan psikotes langsung ke LinkedIn punya Anda, karena mereka carinya di situ. Ya, jadi perusahaan-perusahaan sekarang nyari lowongan, nyari calon karyawan bukan lewat iklan di koran. Nggak ada sekarang. Terus ada nggak lowongan pekerjaan di Facebook? Nggak ada. Coba lihat. Ada nggak lowongan pekerjaan di Instagram? Nggak ada. Kenapa? Kalau lowongan pekerjaan adanya di LinkedIn. Jadi saran saya, mahasiswa-mahasiswi, ini kan udah mau lulus nih. Kalau bisa, dan harusnya bisa, buat satu account di LinkedIn. Tapi, ada tapinya nih. Yang diposting harus nilai-nilai positif. Pertama, kurikulum vitae. Kedua, pengalaman organisasi atau kegiatan Anda ketika sedang melakukan organisasi, misalkan kerja bakti atau bansos, bantuan sosial, itu postingnya jangan di Facebook. Percuma, ya, nggak akan naikin nilai branding Anda. Saya sering lihat tuh anak-anak senat postingnya di Facebook. Ya, jangan. Kalau kegiatan yang nilainya positif-positif, supaya nanti bersinergi sama CV Anda, taruhnya di LinkedIn. Ini akan dicari nanti oleh job hunter, ya. Oke. Karena dia prosesnya bisnis to bisnis. Terakhir dari saya ini. Ya, kepribadian di brand sosial media. Supaya bisa nyambung nih ya, bisnis Anda, kan Anda berwirausaha, ada dapat Islamic entrepreneur, berarti bisnis Anda pasti berbasis kemusliman ya. Jadi brand sosial media, coba pahami karakternya harus ini. Jadi kalau lagi posting, karakternya tuh harus lucu, menyenangkan, super ramah, inspiratif, cerdas, profesional, berwibawa. Bahasanya harus sederhana, ya. Gaya bicaranya juga harus seperti itu, tujuannya juga seperti itu. Jangan yang ngejudge orang. Ya. Terus cara memiliki kepribadian ini saya lewatin aja. Nah, strategi untuk sosial media nih. Pertama, liatin kualitas kontennya. Ya, kualitas konten, kualitas foto. Kedua, apa lagi? Pemilihan waktu posting. Tadi sudah saya sebutkan ya, pemilihan waktu posting, hari, jam. Ketiga, frekuensinya, banyaknya posting. Makin banyak, makin bagus. Oke. Tipe yang paling banyak di-share di sosmed. Ya. Jadi sebisa mungkin bisnis Anda ada di komponen 5 ini. Jadi jangan melulu cuma jualan, tapi sekali-kali bikin tentang video tutorial, video artikel. Nah, ini ya. Bikin posting tentang artikel. Jadi orang nggak bosan ngelihat jualan Anda. Nah, ini perasaan yang paling banyak dapat share. Kalau dia kagum, ya, wisdom kata anak milenial itu pasti di-share. Lucu pasti di-share. Empati juga di-share. Bahkan marah pun di-share. Ada orang marah pasti di-share. Luar biasa di sosial media. Frekuensinya gimana? Nah, ini yang jadi catatan teman-teman ya. Kalau Facebook maksimal 2 kali sehari atau 5-10 kali seminggu. Serius Pak, Facebook itu 2 hari sekali postingnya? Iya, 2 kali dalam 1 hari. 1 hari posting 2 kali. Waktunya tadi sudah ada. Kalau cuma 1 kali, nggak ada yang lirik produk kita.
Instagram sama 2 kali dalam 1 hari atau lebih. Nah, sip. Ini tadi waktunya sudah saya bahas. Yang terakhir dari saya adalah saya masukin ini. Mana ya? Nah ini. Jangan lupa aktifkan sharing button atau link pembelian. Jadi kalau bisa ada link buat pembelian Anda supaya orang bisa langsung beli. Ya. Terus ini nah ini yang namanya hashtag. Kalau teman-teman belum paham hashtag, mudah-mudahan sudah paham. Jangan lupa gunakan hashtag seperti ini. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya posting Anda masuk di komunitas hashtag ini. Jadi hashtag itu komunitas. Gabung di sana. Terus ini tadi hari posting sudah. Nah, terakhir dari saya tugas. Tugas apa, Pak? Tugas kuliah bukan. Tugas sebagai UMKM atau tugas sebagai owner. Jadi ada tugas harian, ada tugas mingguan, ada tugas bulanan. Jadi tugas harian harus mampu membalas mention komentar yang masuk. Jadi di media sosial itu nggak cuma posting, tapi kita juga punya tugas harian, harus membalas mention, harus memonitor, harus mencari bahan untuk konten, harus berinteraksi dengan influencer, dengan follower, membuat gambar. Nah, makanya harus punya satu tim sendiri. Jadi kalau di KKUKAM, ada satu KKUKAM misalnya berkelompok 7 orang, ada 1-2 orang yang tugasnya di sini. Maintenance untuk digital marketing. Tugas harian, tugas mingguannya apa? Menganalisa. Dalam seminggu terakhir, dalam seminggu konten yang kemarin dimunculkan, banyak yang review nggak? Banyak yang lihat nggak? Banyak yang order nggak? Dilihat. Hashtagnya diperhatikan. Hashtagnya cocok nggak? Masuk nggak dengan komunitasnya? Ya. Jadi sekali lagi nggak cuma posting, tapi harus ada analisanya. Terakhir adalah tugas bulanan. Membuat goal, merencanakan sampai dengan update foto profil yang terbaru. Berubah deskripsi sama bio. Jadi jangan melulu itu aja. Ya. Oke, itu dari saya. Materi hari ini mudah-mudahan cukup jelas. Ada pertanyaan sesi tanya jawab? Yang mau ditanyakan mangga. Kalau sudah cukup ya kita tutup. Silakan. Ini ada 24 orang ini. Silakan yang mau bertanya. Saya masih ada waktu 15 menit. Yusuf sudah open mic. Mau tanya apa, Yusuf? Enggak, Pak. Langsung ditutup mic-nya sama Yusuf. Yang belum paham siapa? Firda, Ipit, Mailita, Rivaldi, Ricky. Ketua kelasnya Kang Ricky ya? Atau siapa nih? Ketua kelas. Ricky, Pak. Oke. Kita belum ketemuan Ki ya. Aduh, ini ngajar 1 semester nggak pernah kelihatan orangnya. Next time, Pak. Siap. Ada pertanyaan untuk yang hari ini? Ini nanti materinya saya kasih PDF-nya ya. Saya kasih PDF-nya di WA. Saya posting juga di mana, di Instagram sama di Facebook buat belajar lagi nanti, diulang-ulang lagi. Ada pertanyaan? Ya. Yang lainnya? Mana? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, sebelum saya tutup, ada yang belum absen, silakan absen sebelum saya kirim ke BAK. Ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya tutup ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Terima kasih, salam sehat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.